Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati bersama-sama, kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu bersama-sama malam hari ini kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap hati dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama kami mau siapkan hati kami malam hari ini Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan bahkan mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu. Ini hati kami, ini nyanyian kami bagi-Mu Tuhan. Ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesus Engkau, Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah, selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami, ku membawa hidupku. Ini persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan hanya bagi-Mu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau hanya di Yesus. hidupku. Panggil namanya Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami, Ku membawa ini persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Inilah persembahanku untuk Yesusku. untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hatiku, kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Biar segala hormat hanya bagi-Mu. Sebab Engkau yang kudus, yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidupku, kemurahan-Mu atasku Tuhan. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku. Yesus. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah-Mu. Kami bawa hidup, Ku
selamanya ku Ku membawa hatiku, ku membawa hatiku hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku, oh Yesus, hanya Yesus. Kau terindah, Selamanya ku menyembahmu, ku bawa hidupku. membawa hidup. Ini persembahan kami bagimu. Inilah persembahanku Haleluya. untuk Yesusku yang terindah. Amin. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau, teramat baik atas hidup kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu atas hidup kami, bukti kuasa kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Yesus, ini hidup kami. Sebab Engkau terlebih dulu memberikan hidup-Mu atas setiap kami Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan atas setiap kami. Sebab itu hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari nyatakan, Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila Kau tak berikan Nyawamu yang terbaik darimu, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur. bersyukur Amin. Atas kasih karunia-Mu Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagi setiap kami. bagi Kami bersyukur Tuhan ku bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik darimu Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas panggilan-Mu. Haleluya. Yesus, apa Panggil arti namanya. hidupku Oh, bila Kau tak berikan nyawamu amin Tuhan. yang terbaik Tersedia bagi setiap kami. tersedia bagi Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. ku Terima bersyukur kasih atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu itu yang menebus setiap kami. Kami peroleh anugerah keselamatan hari ini. Semua oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami.
Ajar hati kami bersyukur dan selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Engkau jaminan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, mari bersama katakan, Yesus Apa arti hidupku ya Tuhan. bila kau tak berikan nyawamu Yang terbaik. Terima kasih Tuhan. tersedia Terima bagiku. kasih, kami bersyukur. Ku bersyukur Oh, atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidup kami bersyukur Bapa. bila kau tak berikan nyawa Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam yang hidup. terbaik Terima kasih. tersedia bagiku. Oh, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Izinkan Tuhan mendekapmu malam ini. Nikmati indahnya kekudusan. Mari nikmati malam hari ini. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Yes. Jesus. Kami mau diam di hadirat Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Ya. Yes. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Nya kekudusan penuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Yes. Ku mengangkat tanganku ku bersyukur. dan ku bersyukur Mari sembah. menyembah Penuhi dengan kasih-Mu. dengan Kasih-Mu diam di hadirat. diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Rasakan Mari rasakan kasih Tuhan ya, ya. Dan indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Yes, Jesus. Penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu malam ini. Diam di Jesus, hadirat-Mu. ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan. Dan Yesus, ku Yesus, bersyukur menyembah. Penuhi dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi rasakan kasih Tuhan mengalir. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. dan indahnya Yes, kekudusan-Mu.
Penuhi Tuhan, kudusanmu, penuhi penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, diam di hadirat-Mu. ku mengangkat tanganku, Ku mengangkat tanganku, kami mau bersyukur menyembah-Mu ya dan Tuhan. ku Ya, bersyukur menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi kami, dengan kasih, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari datang malam ini, datang pada Tuhan malam ini. hati kami. Mari izinkan Tuhan menjamah-Mu. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau diam, kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Jesus, Jesus, Jesus. Your presence Lord, hadirat-Mu ya Tuhan, Holy Spirit. Terima kasih Jesus, Jesus. Makasih, makasih Tuhan. Ku rasakan kasih. Mari dengan lembut, mari rasakan kasih Tuhan. Yes. Indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan kasih. Yes. Penuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami. Yes. Mari angkat tangan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan di hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Engkau terus berikan buat kami. Biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau Bapa. Bahkan lewat mesbah doa malam ini, kami rindu semakin lagi lebih mengerti firman Tuhan, bahkan mendengarkan kesaksian tentang kebesaran nama Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di mesbah doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, puji Tuhan Bu ya. Saya mengucap syukur karena sampai hari ini aku masih dikaruniai Tuhan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan kita sungguh besar, Raja di atas segala raja dan dokter di atas segala dokter. Saya bersyukur, perkenalkan Bu, saya Ibu Pit Fun. Saya mau bersaksi pada 2 tahun yang lalu, itu tepatnya bulan Mei ya. Saya diizinkan Tuhan mengalami sakit dan diopnam di rumah sakit selama 5 hari. Saya dinyatakan kekurangan kalium dan paru-paru saya ada air. Dan akhirnya saya harus diopnam. Di masa opnam itu saya dihinggapi roh ketakutan yang begitu luar biasa. Singkat cerita saya dinyatakan oleh dokter sudah bisa tinggalkan rumah sakit, sudah boleh pulang karena saya dinyatakan sudah sembuh. Jadi ceritanya saya boleh pulang ke rumah setelah 5 hari di opnam. Tapi herannya roh ketakutan itu masih terus melanda saya. Ya sampai bahkan saya tidak bisa tidur. Dan apabila saya ditinggal sendirian saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan saya ke kamar mandi aja merasa takut sekalipun
saya kalau ditinggal tidur duluan sama suami, maka saya juga ketakutan dan saya pasti membangunkan suami dan menyuruh suami mijit-mijit punggung saya agar ya tidak terasa nyeri di sebelah kiri. Satu hari suami saya sudah tidur dan kebangun sekitar jam 4 pagi dan melihat saya belum tidur. Saya masih gelisah. Tiba-tiba suami menceramahi saya seperti orang yang berkhotbah. Suami saya bilang kepada saya, kamu itu harus ke gereja. Siapa tahu kamu ke gereja dan ikut Tuhan, satu saat kamu bisa menyelamatkan saya dan seisi keluarga ini. Karena memang Bu, mengingat dulu semasa saya sekolah memang saya mengikuti agama Kristen. Ya saat itu saya hanya bisa menangis dan saya bingung karena suami saya beragama lain, tapi kok dia bisa bilang begitu. Singkat cerita, saya suatu hari mengalami asam lambung, GERD saya naik. Karena ya salah makan dengan makanan yang banyak mengandung merica, yang mengakibatkan perut saya seperti ditusuk-tusuk. Pada akhirnya saya minta diantar ke UGD jam 3.30 pagi. Ya di UGD saya langsung di USG perut, tapi tidak di opnam. Pada saat itulah suami saya telepon sahabat saya untuk minta didoakan oleh pendeta. Agar saya mau menyerahkan saya untuk didoakan. Sampai kita akhirnya didoakan oleh seorang pendeta ya. Saat itu juga selesai kami menyanyikan lagu-lagu pujian dan doa bersama, selesai berdoa itulah saya nangis sejadi-jadinya. Pada saat saya sakit, saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa menangis. Tapi pada saat saya berserah kepada Tuhan dan saya berdoa, di saat itulah mujizat terjadi Bu. Di depan kedua mata saya ada seperti sinar putih yang sangat terang, terang sekali. Saat kami selesai berdoa, kami pulang ke rumah, rasa ketakutan itu sudah mulai hilang. Dan pada pertengahan Juni 2022, saya mendapatkan kiriman YouTube Mesbah Doa dan Mesbah Syukur dari kakak saya. Jadi sampai saat ini saya dan suami selalu mengikuti YouTube Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa Bu Debbie Basjir sampai sekarang. Puji Tuhan Bu, sekarang iman kami bertumbuh. Saya pun berjanji kepada Tuhan apabila saya disembuhkan, saya akan ikut pelayanan di gereja dan juga dibaptis serta bersaksi. Puji Tuhan, ya pada 25 Juni tahun 2023 yang lalu saya sudah dibaptis dan sekarang saya sudah ikut pelayanan di gereja. Demikian kesaksian saya, maaf Ibu apabila terlalu panjang. Sebenarnya kita pernah bertemu Ibu dulu di Bandungan di sekolah misi. Semoga pelayanan Ibu dan segenap tim Mesbah Syukur, Mesbah Doa diberi kesehatan dan kesuksesan dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan ya. Kalau Ibu waktu itu bilang di sekolah misi ketemu, Ibu cerita kesaksiannya, pasti saya sudah wawancara Ibu untuk ya di syuting. Puji Tuhan saudara, luar biasa sekali kesaksiannya ya, bahkan dikatakan bahwa ya suaminya bilang coba ya kalau kamu itu ke gereja berdoa supaya kamu itu bisa ketemu ya Tuhan dan kamu bisa menyelamatkan saya. Wow saudara, dan itu terjadi hari ini ya Ibu ya sudah Ibu Pitfun ya sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, bahkan sudah membawa suami untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu luar biasa bagi orang-orang yang mau terus berserah kepada Dia. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat memberkati kita. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang Ayub pasal yang ke-10. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal 9 di mana Ayub berkata tidak ada seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Bahkan Ayub bilang gak ada yang bisa berbantah dengan Tuhan. Sekalipun aku benar, aku akan disalahkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita lihat Ayub ini omongannya sudah mulai ngalor ngidul, ngelantur karena pergumulan yang begitu berat. Sehingga dia bicara ya tanpa lagi pakai hikmat, dia gak bicara tanpa dipikirkan karena kedagingannya sudah mulai tidak kuat, tidak tahan menghadapi ujian yang begitu berat. Tapi puji Tuhan di akhir kitab Ayub nanti kita akan lihat Ayub mencabut semua perkataan-perkataan ini. Sekarang kita lanjut Ayub pasal yang ke-10. Apakah maksud Allah dengan penderitaan?
Ya, pasal 10 ayat 1. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Lihat ya, Ayub mulai emosi saudara. Ya, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Saudara, ya, ini satu perkataan yang sangat kelewatan kepada Tuhan. Ayub mulai tenggelam dalam rasa mengasihani diri. Perhatikan saudara. Ketika orang menghadapi pencobaan yang begitu berat, seringkali ya tanpa kita sadari kita terjatuh dan tenggelam kepada ya rasa iba diri atau mengasihani diri sendiri. Dan itu sangat berbahaya sekali ketika orang mengasihani diri sendiri yang dia salahkan Tuhan. Kata-kata Ayub ini ya luar biasa, dia bilang aku sudah bosan hidup dan aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ya, kepada siapa dia pahit? Ya, kepada Tuhan saudara. Ya, Ayub merasa tertolak, Ayub merasa iba diri, mengasihani diri sendiri. Ya, Ayub merasa bahwa hidupnya itu sudah tidak ada gunanya, Ayub merasa bahwa dia itu sudah bosan hidup, bahkan dia mempersalahkan Tuhan saudara. Dan Ayub itu merasa bahwa ya apa yang dia lakukan itu semua sia-sia. Dia bilang ya, dia berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukan mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Saudara, Ayub menuduh Tuhan membela orang jahat. Ayub menuduh Tuhan mendukung orang fasik, mendukung orang jahat. Ini sudah kebangetan saudara. Ya, karena penderitaan yang membingungkan dia, ya karena penderitaan ya yang dia alami terasa begitu berat sehingga dia itu merasa kasihan pada diri sendiri. Dan pada titik ini saudara, ya kita lihat bahwa kita hanya satu langkah lagi, yaitu dari tindakan membenarkan diri di hadapan Tuhan. Hanya satu langkah lagi ini menuju kepada kemurtatan karena mulai menuduh Tuhan jahat, mulai menuduh bahwa Tuhan mendukung orang jahat dan menyakiti orang benar. Ya, tinggal satu langkah lagi, maka ini menuju kepada kemurtatan saudara. Hati-hati, jangan pernah mengasihani diri sendiri ketika kita sedang diproses atau ketika kita sedang ada dalam penderitaan. Ya, mari saudara, kita ini dimanapun kita mengikuti jalan hidup kita, di berbagai ketidakadilan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita, jangan pernah berkata ya betapa tidak adilnya Tuhan. Jangan pernah menuduh Tuhan jahat, apalagi Ayub berkata engkau mendukung rancangan orang fasik. Ini adalah perkataan yang kurang ajar terhadap Tuhan saudara. Bahkan seringkali ya mari kita sadari, seringkali pun kita berkata begitu, kenapa Tuhan engkau tidak adil? Ya, saya seringkali dapat orang konseling, Bu saya mau konseling masalah saya berat. Iya, kenapa? Saya mau tanya Bu, kenapa Tuhan itu jahat? Waduh saudara, ya banyak orang Kristen yang menuduh Tuhan itu jahat karena apa? Karena apa yang diinginkan tidak terjadi sesuai yang diinginkan sehingga dia menuduh Tuhan itu jahat. Dia berkata ayat 4, apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari seorang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Saudara bayangkan, perhatikan katamu di sana adalah huruf besar yang ditujukan kepada Tuhan. Ayub berkata, apakah kau punya mata? Ya. Apakah dia menuduh Tuhan tuh gak bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Dia menuduh bahwa hidupnya itu sudah baik, hidupnya sudah benar. Ya, tapi Tuhan menjatuhkan penghukuman atas dia. Dia bilang, apakah kau punya mata? Apakah hari-harimu itu seperti manusia? Apakah kamu tuh seperti seorang laki-laki? Kenapa engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku? Ya saudara, dalam ketidaktahuan kita dalam menjalani proses hidup, jangan berkata-kata yang kurang ajar terhadap Tuhan. Kita harus belajar untuk tunduk ya dan mensyukuri semuanya sebab Tuhan sudah tahu endingnya. Ayat 7, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah
dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Ya, Ayub berkata, tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Ya, di dalam keputusasaan Ayub, saudara, dia menyalahkan Tuhan, merasa Tuhan itu ya bahkan manusia lebih pintar dari Tuhan. Hati-hati ya, jangan pernah berpikir dengan kekuatanmu manusia, apalagi membandingkan Tuhan dengan manusia. Dan bertanya, apakah engkau punya mata? Bahaya, saudara ya. Lalu kita lanjut ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Ayat 14, kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Ayat 15, kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Jadi Ayub berkata-kata kepada Tuhan, saudara. Dalam frustasinya, dalam depresinya, Ayub terperangkap ke dalam sebuah kesimpulan yang sangat salah bahwa Allah sengaja membuatnya sengsara. Bahkan tidak ada arti ya hidup benarnya di hadapan Tuhan. Asumsi-asumsi yang salah akan membawa kita pada kesimpulan yang salah pula. Ya, kita seharusnya mengambil pengalaman kita yang terbatas. Lalu mari saudara ya, mari ya renungkan firman Tuhan ya dan ambil kesimpulan tentang kehidupan kita ya seperti apa kata firman Tuhan. Jangan membuat asumsi sendiri. Sebenar apapun engkau, sehebat apapun engkau. Jika kita ini meragukan Allah, saudara, ingatlah bahwa kita tidak akan memiliki seluruh ya kebenaran. Allah hanya menginginkan yang terbaik untuk hidup kita. Banyak orang menanggung penderitaan hebat, tetapi pada akhirnya mereka menemukan kebaikan yang lebih besar muncul daripada penderitaan tersebut. Apabila kita sedang bergumul, jangan beranggapan yang terburuk. Ya saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu endingnya. Ya, saya dulu sempat bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus ya diusir dari keluarga? Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa dan kenapa? Dulu saya tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi sekarang saya mengerti ya. Saya justru sekarang bersyukur, saya bilang untung Tuhan dulu saya diusir dari rumah. Kalau saya tidak diusir maka tidak akan ada Debbie Basir yang seperti hari ini. Saya tidak akan melihat kemuliaan Tuhan yang sebesar ini. Ya, kalau saya tidak diusir maka kehidupan kekristenan saya hanya biasa-biasa saja. Saudara, ya Tuhan tahu apa yang ada di depan kita dan Tuhan paling tahu apa yang akan terjadi. Makanya jalani saja setiap proses saudara ya. Jangan pernah menyerah apalagi menuduh Tuhan jahat. Ayat yang ke-16, kalau aku mengangkat kepalaku maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku dan pasukan-pasukan baru bahwa bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Saudara, luar biasa Ayub stres dan frustrasi sehingga dia marah sama Tuhan. Kenapa biarkan dia keluar dari kandungan? Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau. Di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Ya, kita lihat saudara, kita belajar hari ini. Ya, jangan pernah menuduh Tuhan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ayub sedang menyatakan pandangan tentang kematian yang umum pada zaman perjanjian lama. Bahwa orang mati akan pergi ke tempat yang gelap, di mana di sana tidak ada kegembiraan. Di sana tidak ada ya apapun, di sana hanya ada tempat yang gelap dan tidak ada penghidupan dan tidak ada lagi apa-apa.
Dan untuk mendapat gambar yang lebih luas mengenai pandangan Ayub tentang kematian saudara, yaitu Ayub berkata-kata tentang kematian yang sering digambarkan dalam perjanjian lama. Tapi kita percaya dalam perjanjian baru, ya di dalam Kristus Yesus kematian itu adalah sebuah keuntungan. Ya, bahwa kita lepas dari semua penderitaan di hidup. Ya, tetapi jangan minta mati sebelum waktunya Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus percaya dan berharap kepada Tuhan, dan biarlah juga kita mau terus setia dan ya terus berpegang pada apa yang baik yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih buat setiap pengajaran firman, hikmat yang Kau berikan agar kami mengerti. Di balik setiap masalah persoalan yang kami hadapi, Tuhan punya rencana dan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah yang Tuhan beri buat kami. Ajar kami sungguh-sungguh hidup di dalam perkenan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus mencari Engkau, yang terus mencari perkenan-Mu. Tuhan beri kekuatan. Hari-hari ini kami tahu kekuatan kami tidak seberapa. Mungkin kami sedang diproses, kami sedang mengalami penderitaan. Tapi ajar kami tidak menuduh Tuhan jahat. Ajar kami untuk menahan mulut kami. Biarlah kami kedapatan berkenan kepada Tuhan. Biarlah setiap proses yang kami jalani hari-hari ini membuat iman kami semakin kuat. Dan Tuhan juga membawa kami untuk semakin naik ke level yang lebih tinggi dan bukan sebaliknya. Terima kasih Bapa, Kau beri kekuatan kepada setiap kami. Agar hidup kami sungguh-sungguh Tuhan ada di dalam perkenan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan yang terbaik. Roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin senantiasa. Bagi semua anak-anak-Mu yang mengharapkan mujizat, biarlah terjadi mujizat. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan. Biarlah mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Karena Tuhan tahu batas kekuatan kami dan Engkau tidak pernah mencobai melampaui batas kekuatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Biarlah pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Segala apapun Tuhan yang dapat membuat kesehatan kami terganggu, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Kau Tuhan yang melindungi setiap kami, membawa kami dalam jalan-jalan perkenan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua mereka yang terikat dengan hutang piutang, masalah dalam keuangan, Tuhan tolong beri jalan keluar. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati yang merindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, Tuhan beri anak keturunan ilahi. Terima kasih Bapa yang mencari pekerjaan, juga Engkau beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga tuntun ketemu dengan pembeli yang terbaik. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Pemerintahan kami, presiden, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Juga sampai ke daerah-daerah, kepala-kepala negara, roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Hujan pertobatan tercurah di atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Indonesia diberkati Tuhan, tanahnya, laut, udaranya, semuanya diberkati Tuhan, menjadi negara yang sungguh-sungguh juga boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa yang lain. Tuhan, kami juga mengangkat tangan untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan pegang kendali, hujan pertobatan tercurah di akhir zaman ini. Orang mencari Tuhan sungguh-sungguh dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.